Tentu ini sesuatu yang memprihatinkan karena setelah Yesus telah banyak dan lama berada bersama Filipus dan para rasulnya, berbicara tentang kedekatan dan bahkan kesatuannya dengan Bapa, justru injury time seperti ini sebelum Yesus meninggalkan mereka, dia masih bertanya tentang Bapa. Tapi kalau kita melihat secara positif, pertanyaan Filipus ini juga baik. Setidak-tidaknya ini juga penting dan berguna untuk kita, karena dengan pertanyaan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta dua orang rasul, yaitu Rasul Filipus dan Yakobus. Kalau dalam perhitungan para rasul, Filipus itu masuk nomor yang keempat setelah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Hari ini juga gereja merayakan pesta Rasul Yakobus. Nah, Yakobus yang ini disebut Yakobus muda untuk membedakan dengan Yakobus tua yang masuk dalam ring pertama dalam kategori para rasul, yang termasuk ring pertama itu Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan mereka lah yang dibawa oleh Yesus ke Bukit Tabor. Nah, untuk kita, paling penting, apa yang dapat kita maknai dari Rasul Filipus dan Yakobus? Pertama, Filipus itu sudah terang-terangan tampak dalam Injil yang telah kita dengar, ketika ia bertanya kepada Yesus tentang mana itu Bapa. Ketika Yesus berbicara kepada Thomas di amanat perpisahannya, bahwa ia kembali kepada Bapa, malah Filipus bertanya, di mana itu Bapa? Tentu ini sesuatu yang di satu sisi secara negatif memprihatinkan, karena ini kan amanat perpisahan dan Filipus masih bertanya tentang Bapa. Padahal selama ini kan Yesus sudah banyak berbicara tentang kesatuannya dengan Bapa dan apapun yang Yesus lakukan atas kehendak Bapa. Nah, di manakah pengertian Filipus? Mungkin dia lupa. Tapi tentu ini sesuatu yang memprihatinkan karena setelah Yesus telah banyak dan lama berada bersama Filipus dan para rasulnya, berbicara tentang kedekatan dan bahkan kesatuannya dengan Bapa, justru injury time seperti ini sebelum Yesus meninggalkan mereka, dia masih bertanya tentang Bapa.
Tapi kalau kita melihat secara positif, pertanyaan Filipus ini juga baik. Setidak-tidaknya ini juga penting dan berguna untuk kita, karena dengan pertanyaan Filipus, kita makin mengerti dan paham bahwa Yesus dan Bapa memang satu. Jadi Yesus dan Bapa memang satu. Dan yang paling penting dari pertanyaan Filipus untuk kita adalah bagaimana dia berbicara jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman rasulnya. Dan saya rasa inilah hal yang dapat kita maknai. Berbicara apa adanya dan jujur. Kalau memang kita tidak tahu dan kita paham, katakan dengan jujur bahwa memang kita tidak tahu dan tidak paham. Daripada sok tahu atau tidak tahu. Mungkin kalau tidak tahu masih mending ya. Tapi yang jadi parah itu dan bermasalah ketika kita sudah tidak tahu tapi sok tahu. Nah, ini bahaya terbesar dalam hidup beriman kita. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Filipus, bagi kita jelas, tidak perlu menjadi sok tahu dalam hidup beriman. Sok beriman, paling penting itu, kalau memang kita belum banyak tahu dan paham tentang hidup beriman, cari tahulah, bicara apa adanya, bicara jujur. Dan bicara apa adanya dan berbicara jujur inilah juga yang ditampakkan oleh Filipus. Kalau kita nyimak bacaan Injil kemarin, ketika Yesus bilang kamu harus memberi mereka makan, ada beberapa orang dan beberapa ribu orang yang mengikuti Yesus. Filipus ini yang bilang, Tuhan bagaimana kita kasih makan mereka dengan membeli makanan cuma dengan 200 dinar. Jadi lagi-lagi dia mau menampakkan apa adanya, kejujuran daripada sok bisa beri makan tapi tidak bisa buat apa-apa. Jadi secara positif apa yang dilakukan oleh Filipus menunjukkan bahwa kita perlu bersikap jujur dan apa adanya dalam hidup beriman. Kalau memang kita banyak tidak tahu, cari tahulah. Bertanyalah daripada sudah tidak tahu, sok tahu. Jadi yang paling penting itu adalah belajar untuk menjadi pribadi apa adanya dalam mengikuti Yesus. Toh kemudian walaupun mungkin sepintas Yesus kesal dengan apa yang dikatakan oleh Filipus, tapi Yesus juga tetap serius untuk menyampaikan informasi yang benar dan meyakinkan Filipus bahwa dia dan Bapa itu satu. Ya, memang sih kekesalan Yesus itu tampak dalam kata-kata ini. Sudah sekian lama aku berada bersama-sama kamu Filipus, namun kamu juga belum mengenal aku. Nah Bapak Ibu, ini pertanyaan penting juga untuk kita. Sudah lama kita dibaptis jadi Katolik, sudah lama kita menjadi orang Katolik, sudah lama mungkin kita aktif dalam hidup menggereja Katolik. Tapi apakah kita betul-betul mengenal Bapa, mengenal Yesus yang kita imani, mengenal ajaran iman Katolik yang kepadanya kita memberikan diri? Jangan sampai kita banyak terlibat berdoa, tapi kita tidak mengenal dengan baik apa itu Katolik, apa ajaran Katolik, apa itu Tuhan yang diwartakan oleh gereja Katolik. Atau juga mungkin seringkali kita berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus, tapi kita kenal betul nggak Bapa itu siapa dan di mana? Jadi ini pertanyaan penting untuk kita. Dari pernyataan Yesus untuk Filipus, sudah sekian lama engkau berada bersama aku. Engkau juga belum mengenal aku. Jangan sampai kita juga belum mengenal dengan lebih baik Yesus itu, Bapa yang mengutus Yesus, dan juga segala ajaran dan apa yang telah diwariskan oleh Yesus melalui ajaran-ajaran gereja, baik yang tertera dan tercatat dalam kitab suci, juga dalam ajaran-ajaran resmi gereja. Yakobus itu dalam bacaan pertama disinggung oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa setelah Yesus bangkit, ia juga menampakkan diri kepada Yakobus, juga menampakkan diri kepada Paulus. Nah, Paulus ini kan tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul. Dia itu orang yang kemudian muncul dan setelah mendengar banyak cerita tentang Yesus. Dia itu tidak seperti rasul-rasul lain, berada bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, mendengar Yesus berbicara, menyaksikan apa yang Yesus buat. Apalagi kita tahu bahwa Paulus itu baru kemudian bertobat setelah Yesus bangkit. Dan apa yang dia katakan dalam bacaan pertama, dan yang paling akhir ia menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Itu dia mau berbicara tentang dirinya. Bahwa ia mendapat penampakan diri Yesus terlalu cepat menurut dia. Karena waktu itu dia sedang dalam perjalanan untuk melakukan proyek membunuh banyak murid Yesus. Dia kan dipergokin Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Nah untuk kita
bukan tentang Paulus, tapi Paulus yang memberikan kesaksian tentang Yakobus sebagai seorang rasul yang juga pernah hidup langsung bersama dengan Yesus dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Nah, tentang relasi antara Yakobus dan Paulus, sebenarnya ada cerita. Yakobus ini kan kemudian menjadi rasul pertama menjadi paus pertama di Yerusalem, dan waktu itu tahun 59 ada perdebatan tentang apakah orang yang mengikuti Yesus atau yang dibaptis perlu disunat. Yakobus salah satu orang yang memaksa supaya Paulus itu ikut ajaran hukum Taurat atau hukum Yahudi. Karena Paulus ini kan orang keturunan Roma. Tapi ada perdebatan antara mereka karena menurut Paulus untuk menjadi pengikut Yesus dan dibaptis tidak harus disunat. Nah, pertengkaran antara mereka atau perdebatan antara mereka menciptakan sedikit kekisruhan pada waktu itu. Jadi seolah-olah tampak bahwa mereka berseberangan begitu. Tapi kita lihat dalam apa yang ditulis oleh Paulus, dia mengakui Yakobus. Dan yang paling penting itu juga ketika zaman Yakobus menjadi paus, dialah yang menyuruh Paulus untuk ke bait Allah, segera bertobat dan menyucikan diri. Dan Paulus mengikuti itu. Dan ketika Paulus minta naik banding ke Roma karena dia bangsa Roma, maka dia kemudian kembali ke Roma dan diadili oleh kaisar di Roma. Efeknya, orang-orang Yahudi tidak suka dengan Yakobus. Dan mereka berpikir bahwa konspirasi Yakobuslah yang membuat Paulus itu dilarikan ke Roma. Padahal mereka ingin untuk membalas kejahatan Paulus. Akhirnya dia dibunuh oleh mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebagian dari cerita tentang dua rasul yang kita peringati pada hari ini. Lagi-lagi paling penting untuk kita adalah iman dibangun dari pengalaman. Dan kita perlu membangun iman dari pengetahuan dari apa yang kita alami, bukan dari apa yang kita tafsir. Yakobus menjadi rasul dan dia mengalami pengalaman bersama Yesus. Dan dia juga menjadi saksi kebangkitan Yesus. Filipus menjadi rasul. Dia mengalami keberadaan dan perjalanan bersama Yesus. Tapi juga dia seorang manusia yang punya batas kemampuan. Dan dia menunjukkan bahwa dia memang belum percaya ketika dia belum juga mengenal Yesus sebelum Yesus berpisah. Tapi ini adalah hal-hal baik untuk kita, untuk menunjukkan bahwa hidup beriman tidaklah instan. Butuh proses, butuh perjuangan. Dan bahkan setelah lama mengikuti Yesus dan menjadi orang beriman pun, itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kita sudah 100% mengenal Allah. Kita perlu cari tahu tentang Allah. Kita perlu cari tahu tentang ajaran iman yang benar. Dan Tuhan tidak pernah marah ketika kita secara jujur dan apa adanya mengatakan bahwa kita memang belum tahu dan tidak paham tentang Tuhan kita, tentang iman kita. Dan itu yang membuat kita gemar untuk mencari tahu tentang ajaran yang benar. Semoga doa dari Santo Filipus dan Yakobus Rasul menjiwai kita, menginspirasi kita untuk juga gemar mencari kebenaran ajaran iman dan makin mengenal Allah yang kita percayai, Bapa yang mengutus Yesus dalam Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.